بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salatul maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan puji syukur yang senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Agung Bumara ini, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang meraih keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita di tempat yang lebih baik dalam kehidupan akhirat, di dalam al-jannah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini sebagai hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karenanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsala Allah azza wa jalla ala madrajatihi malakan, faqala ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. قال هل لك من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال الملك إني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya yang ada di kampung yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah ini. Maka malaikat itu pun bertanya kepada lelaki tersebut,
hendak kemanakah engkau? Maka lelaki itu menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Malaikat tersebut bertanya kepada lelaki itu, apakah ada satu kenikmatan tertentu yang kamu harapkan darinya? Apakah menagih hutang? Atau engkau akan mendapatkan bahagian dari dunia dengan mengunjunginya? Maka lelaki tersebut menjawab, la, tidak ada sesuatu apapun, melainkan aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ini mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu untuk memberitakan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang keutamaan az-ziyarah, mengunjungi saudaranya muslim di kampung yang lain, di wilayah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis ini, berkunjung kepada saudara muslim yang berada di wilayah yang lain, menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Jalla wa Ala telah menjadikan kaum muslimin, kaum mukminin, mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang mengikat tali persaudaraan mereka adalah al-Islam, al-Iman. Allah Jalla wa Ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Persaudaraan karena Allah, persaudaraan karena Islam dan iman. Maka dimanapun kita berada, pada saat kita bertemu dengan seorang muslim, maka dia adalah bahagian dari saudara kita. Dan persaudaraan karena Islam itu lebih kuat, lebih erat dibanding persaudaraan karena faktor keturunan. Dua orang yang bersaudara kandung, yang lahir dari ibu yang sama, mereka bersaudara karena nasab keturunan. Akan tetapi ketika salah satunya tidak memiliki Islam, dia bukan seorang muslim, maka tali persaudaraan tersebut putus dengan sendirinya. Oleh karena itu, apabila seorang ayah meninggal dan dia seorang muslim, anaknya kafir, maka tidak saling mewarisi. Anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula dua orang yang bersaudara, yang satunya muslim, yang satunya kafir, maka putus tali persaudaraan. Walaupun mereka sama dalam hal nasab keturunan. Oleh karena itu, Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim
ketika Nabiullah Nuh alaihi salam berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang lebih memilih kekafiran daripada iman, dia enggan mengikuti ayahnya. Maka Nuh alaihi salam memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah bagian dari keluargaku. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh, "Innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salih." Dia bukan bagian dari keluargamu. Amalannya tidak salih. Dia lebih memilih kekafiran daripada iman. Maka terputus tali persaudaraan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yarithul muslimul kafir wal kafirul muslim." Seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari seorang yang kafir, demikian pula sebaliknya. Walaupun mereka dari sisi nasab keturunan bersaudara kandung, namun tanpa iman, maka tali persaudaraan itu putus. Maka dengan iman dan Islam, Allah Jalla wa'ala mempersaudarakan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini, tanpa membedakan apakah dia seorang yang berkulit putih atau yang berkulit hitam, apakah dia berasal dari bangsa Arab atau bangsa Ajam yang bukan Arab. Apabila mereka muslim, apabila mereka mukmin, maka mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Semakin kokoh keimanan, semakin kuat ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin erat pula persaudaraan itu. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hajjatul Wada' beliau bersabda di hadapan kaum muslimin, "Ala la fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajami wa la 'ajami 'ala 'arabi wa la ahmar 'ala aswad wa la aswad 'ala ahmar illa bittaqwa." Ketahuilah, tidak ada perbedaan antara seorang yang berbangsa Arab dengan yang bukan Arab. Demikian pula sebaliknya. Sebagaimana tidak ada perbedaan antara seorang yang berkulit putih atau berkulit merah dari seorang yang berkulit hitam, kecuali takwa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum muslimin ketika mereka bertemu tanpa memandang suku. Yang ini suku Bugis, yang itu Makassar, ada lagi Jawa, ada lagi Madura, ada lagi Buton, Mandar, dan yang lainnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara antara satu dengan yang lain. Walaupun mereka berbeda wilayah, walaupun mereka berbeda suku dan kabilah, mereka adalah kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk merasakan besarnya nikmat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab dengan persaudaraan tersebut
Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saling mengenal, yang saling mengasihi, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Karena yang mengikat kita adalah Islam dan iman. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam persaudaraan Islam ini ada hal-hal yang wajib untuk kita jaga, untuk kita pelihara, agar kemudian persaudaraan itu semakin kokoh, semakin kuat. Di antaranya bahwa konsekuensi persaudaraan di antara sesama kaum mukminin, maka mereka berupaya untuk saling tolong-menolong. Seorang muslim, dia berupaya membantu saudaranya, menolong saudaranya yang lain, apalagi ketika saudaranya tersebut membutuhkan pertolongan dan bantuannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya, kaum mukminin, untuk saling membantu, saling tolong-menolong. Terkadang kita melihat di antara saudara kita ada yang membutuhkan bantuan, bantu dia, tolong dia. Oleh karena itu, disyariatkannya zakat, yang itu merupakan salah satu dari rukun Islam, agar kemudian kaum muslimin saling membantu satu dengan yang lainnya. Orang yang memiliki kelebihan harta menolong saudara-saudaranya yang kekurangan, yang fakir, yang miskin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, lalu kemudian beliau mengajarkan kepada Mu'adz apa yang harus disampaikan kepada penduduk Yaman dari ahlul kitab, agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu mereka menegakkan salat. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang mana harta zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya, kaum muslimin, untuk diserahkan kepada orang-orang fakir, miskin. Ini adalah merupakan bentuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya, berupaya untuk memberi manfaat kepada saudaranya muslim. Dan ini termasuk di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengetahui ada saudara kita muslim memerlukan bantuan dan kita mampu untuk menolongnya, kita mampu untuk membantunya, bantu dia. Ini adalah merupakan konsekuensi persaudaraan. Karena Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lain. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang paling memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hadis ini bersifat umum. Manfaat baik dari sisi harta atau dari sisi yang lainnya, agama, engkau nasihati dia, engkau sampaikan kepadanya kebaikan, engkau mengajarkan kepadanya ilmu, dan itu merupakan manfaat yang terbaik ketika engkau menjadi sebab orang lain mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengajarkan Al-Qur'an yang menjadi sebab orang lain mendapat hidayah karena apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ajarkan. Ini manfaat yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Allah Jalla wa Ala memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau yang menyampaikan nasihat kepadanya, itu lebih baik dari unta merah yang sangat mahal harganya. Itu dari harta yang paling mahal. Engkau menjadi sebab orang lain diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat. Demikian pula manfaat dari sisi harta. Engkau melihat ada yang memerlukan bantuan, bantu dia. Engkau mampu membantunya. Apalagi kalau dia seorang tetangga, bagian dari tetanggamu. Engkau hidup Masya Allah di dalam rumah tersedia segala macam jenis makanan dan minuman, tetangganya kelaparan. Tetangganya dalam keadaan kelaparan, kekurangan makanan, dan engkau mengetahui, maka tidak sepantasnya engkau membiarkan dia dalam keadaan kelaparan. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melanjutkan sabdanya, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw tatrudu anhu daynan ju'an aw taqdi anhu daynan. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau memasukkan perasaan gembira kepada saudaramu muslim. Ada berita yang menurut kamu bahwa kalau aku menyampaikannya kepada saudaraku maka dia gembira, dia senang. Sampaikan. Sampaikan sesuatu kepada saudaramu yang menyebabkan saudaramu itu bahagia, yang menyebabkan saudaramu itu gembira mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Itu termasuk di antara amalan yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Atau takshifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan kesulitan dari saudaramu. Atau tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar yang dirasakan oleh saudaramu. Atau taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi hatta yaqdiyahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku berjalan dengan saudaraku muslim, aku berjalan bersamanya untuk memenuhi keperluannya, kebutuhannya, sampai dia menyelesaikan apa yang menjadi keperluannya,
lebih aku suka, lebih aku cintai daripada aku melakukan i'tikaf di masjid ini, sambil beliau mengisyaratkan ke masjid beliau, Masjid Nabawi. Lebih aku sukai daripada aku melakukan i'tikaf di masjid ini selama sebulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang untuk membantu saudaranya sampai dia menyelesaikan hajatnya. I'tikaf di Masjid Nabawi utamanya sangat besar. Satu kali sholat saja lebih baik 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain, kecuali di Al-Masjidul Haram di Makkah. Bagaimana seorang melakukan i'tikaf yang dia mengerjakan sholat 5 waktu, sholat sunnah di Masjid Nabawi selama sebulan, memenuhi hajat seorang muslim hingga dia menyelesaikannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai daripada melakukan i'tikaf selama sebulan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk saling berta'awun, saling bekerja sama, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Dan termasuk di antara bentuk menolong saudaranya adalah mencegah saudaranya muslim dari melakukan kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Bantu saudaramu. Bantu saudaramu. Bantu dia, tolong dia. Apakah dia sebagai orang yang melakukan perbuatan kezaliman, dia menzalimi orang lain, atau dia yang terzalimi? Kalau menolong orang yang terzalimi, kita bisa memahaminya. Namun apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong orang yang zalim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahjizuhu an syarr, yaitu engkau mencegah dia dari melakukan keburukan, dari melakukan perbuatan kezaliman terhadap yang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga termasuk di antara konsekuensi persaudaraan sesama kaum muslimin. Hendaknya di antara kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan kezaliman adalah merupakan bagian dari dosa besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman di dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah azza wa jalla tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Dan aku menjadikan itu sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Maka jangan sekali-kali kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya yang lain. Apakah dia menzalimi dengan cara menyakiti muslim yang lain, atau dengan cara mengambil hartanya, atau merusak kehormatannya? Pada peristiwa Hajjatul Wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram. Darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Harta seorang muslim tidak boleh diambil tanpa keridhaannya. La yahillu malu imri'in muslim illa bi thibi nafsin minh. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya, kerelaannya. Demikian pula dalam hal kehormatan, tidak diperbolehkan merusak kehormatan muslim yang lain. Karena itu semua merupakan bentuk kezaliman.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqul zulm fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian terhadap perbuatan kezaliman, karena sesungguhnya perbuatan kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan menyakiti saudara kita muslim yang lain, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu bihasabi imri'in min asy-syarr ay yahqira akhahu al-muslim. Muslim itu saudara terhadap muslim yang lain. Jangan sekali-kali dia berbuat zalim kepada saudaranya muslim. Jangan sekali-kali dia berbuat khadzal, yaitu tidak membantu seorang muslim yang membutuhkan bantuan. Dan jangan dia merendahkan muslim yang lain. Cukuplah seseorang itu dianggap melakukan kejahatan ketika dia merendahkan muslim yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan baik, tidak saling menzalimi, tidak saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Seorang suami tidak boleh menyakiti istrinya tanpa hak. Seorang ayah tidak boleh menyakiti anak-anaknya tanpa hak. Semua ada aturannya. Yang wajib bagi setiap muslim tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat zalim. Lalu apa yang wajib? Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara? Yang wajib bagi kita adalah at-tarahum wat-ta'atuf wat-tawadud, saling merahmati, saling menyayangi di antara kita. Itulah bukti persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Persaudaraan di antara sesama kaum muslimin maknanya adalah mereka berupaya untuk saling menolong, saling mengasihi, saling menyayangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, itu ibaratnya seperti satu tubuh. Apabila salah satu bagian anggota tubuhnya ada yang merasakan sakit, yang lain juga ikut merasakan, menyebabkan tubuh itu nggak bisa beristirahat, nggak bisa tidur, dan bahkan yang lain merasakan demam, hanya karena salah satu bagian dari anggota tubuhnya yang terluka, yang lain pun merasakannya. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan persaudaraan di antara kaum muslimin. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Bayangkan kalau sebuah bangunan tidak saling menguatkan, begitu mudahnya bangunan itu hancur dan roboh. Namun ketika bangunan itu saling menguatkan antara satu dengan yang lain, yang menyebabkan sulitnya bangunan tersebut dirobohkan
Meskipun datang angin yang kuat meniupnya, maka dia tetap tegar, dia tetap tegak. Maka seperti itulah persaudaraan kaum muslimin. Harus saling menguatkan dalam kebaikan. Demikian pula, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti persaudaraan di antara sesama kaum muslimin adalah saling menasihati, menyampaikan nasihat kepada saudara kita. Tatkala kita mengetahui saudara kita ini terjatuh dalam kekeliruan, kewajiban kita adalah menasihatinya. Jangan dibiarkan. Ketika kita melihat seseorang, dia terus berjalan, dan kita melihat orang ini akan jatuh ke dalam jurang yang menyebabkan dia mati, apa sikap kita? Berupaya untuk mencegahnya. Kadang-kadang pada saat kita mencegahnya kita harus melakukan dengan cara yang keras, menariknya dengan keras, agar dia selamat, tidak terjatuh ke dalam jurang yang membinasakan. Maka demikian pula seorang muslim terhadap yang lain. Ketika kita melihat ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk memperbaiki kondisi muslim tersebut, sampaikan nasihat. Dan saling menasihati ini merupakan bahagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan untuk menasihati di antara sesama kaum muslimin. Saling menasihati di antara sesama muslim. Ini termasuk di antara hal-hal yang akan mengokohkan iman kita, menegakkan agama kita. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa nasihat di dalam agama memiliki peranan yang sangat penting untuk menegakkan iman dan agama seseorang. Hal ini sama dan serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah melakukan wukuf di padang Arafah. Apakah haji hanya wukuf di Arafah? Tentu jawabannya tidak. Dalam amalan haji ada tawaf, ada sa'i, ada mabit, menginap di Mina, ada menginap di Muzdalifah, ada melontar jamarat, banyak. Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haji itu adalah wukuf di Arafah? Untuk menjelaskan bahwa rukun haji yang paling agung adalah wukuf di Arafah. Tidak ada haji bagi seorang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Maka demikian pula hadis ini. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu akan tegak dan kokoh ketika kaum muslimin mereka saling menasihati dalam kebaikan dengan penuh kesadaran. Dan itulah yang terkandung di dalam suratul Asr. Suratul Asr yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Lalu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang keluar dari kerugian itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, wa amilus salihat, dan senantiasa beramal saleh, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawasaw bil haqq. Mereka saling berwasiat, mereka saling menasihati dengan kebenaran,
wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada dua orang bertemu, lam yaftariqu aw lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusr. Ketika mereka bertemu, maka mereka tidak berpisah hingga salah satu di antara keduanya mengingatkan saudaranya dengan membaca suratul Asr. Ini termasuk di antara kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca suratul Asr tujuannya adalah untuk mengingatkan agar jangan sampai kita termasuk di antara manusia yang hidup di dunia dalam keadaan rugi. Kita harus keluar dari sifat yang buruk tersebut dengan cara apa? Menguatkan iman, memperbanyak amal saleh, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin dengan kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara konsekuensi persaudaraan di antara sesama kaum muslimin adalah menunaikan hak-hak di antara kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkan salam. Assalamu alaikum. Itu nikmat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyampaikan salam, menebarkan salam yang menyebabkan kaum muslimin saling mencintai antara satu dengan yang lainnya dan menjadi sebab masuknya hamba-hamba Allah ke dalam surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa lan tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak sempurna keimanan kalian hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian mengamalkannya akan menyebabkan kalian saling cinta mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Bertemu dengan saudara kita muslim di mana saja, di pasar, di jalan, di mall, di masjid, kita bertemu, ucapkan salam. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, bertemu, hai, halo, dan yang semisalnya. Atau kayak di Jawa kalau ketemu, monggo, jawabannya nggih. Ini menjadi tradisi. Akhirnya ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, nggih. Karena terbiasa. Tebarkan salam, biasakan mengucapkan salam. Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Beri makan kepada saudara. Sambung tali silaturahim. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Kalau sudah Isya diberitahu. Sudah? Belum. Nah. Itu di antara hak muslim terhadap muslim yang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila dia mengundangmu, ketika dia memanggilmu, maka jawab panggilannya. Penuhi undangannya.
Kata para ulama, memenuhi panggilan, menjawab undangan, itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Namun terkhusus kaitannya dengan memenuhi undangan walimahan, walimah pernikahan, itu hukumnya wajib, selama tidak ada hal-hal yang mungkar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Faman lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan pernikahan, pesta pernikahan, walimah, ketika dia diundang secara khusus, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka memenuhi undangan termasuk di antara hak muslim kepada muslim yang lain. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansahhu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Apabila saudaramu bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka balas. Katakan kepadanya, yarhamukallah. Disyariatkan ketika seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, enggak usah ada tambahan-tambahan yang lain. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita yang mendengar menjawab yarhamukallah. Lalu yang bersin tadi dianjurkan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dalam riwayat Tirmidzi ada seorang bersin di dekat Abdullah bin Umar. Ketika dia bersin, maka dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika bersin. Kata Abdullah bin Umar, saya juga mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin ma hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah tidak mengajarkan kita demikian. Yang Rasulullah ajarkan, kalau seorang bersin cukup mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu muslim itu sakit, jenguk dia. Wa idza mata fattabi'uhu. Dan apabila dia meninggal, maka antar jenazahnya. Ini merupakan bagian dari hukuk al-muslimin 'ala al-muslimin. Hak antara seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kita mampu, apa yang kita mampu untuk kita amalkan, kita hidupkan, lakukan semampu kita. Kita mendengarkan ada seorang muslim yang meninggal, kita mengetahuinya, kita mengenalnya, apalagi kita mengetahui dia orang yang baik, kita berusaha untuk melayatnya. Datang ke keluarganya, bertakziah, menghibur keluarganya, dan mengantar jenazahnya, menyolati jenazahnya, mengantarnya sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir, sampai dia dikuburkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yafruwa min dafniha, fa innahu yarji'u bi qiratayn kullu qiratin mithlu Uhud. Wa man shalla 'alaiha qabla an yudfan fa innahu yarji'u bi khirat." Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim, dia menyolatinya dan dia mengantarnya sampai selesai dikuburkan, maka dia pulang kembali mendapatkan 2 qirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 qirat pahala sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu bukit terbesar di Madinah. Ada. Sebesar bukit Uhud. Iya. Kalau dia menyolati lalu kemudian dia menguburkannya. Barang siapa yang menyolatinya saja, maka dia mendapatkan 1 qirat. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkuat persaudaraan di antara kaum muslimin. Tegakkan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, saling menolong, dan jangan melakukan tindakan-tindakan kezaliman
antara sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.